Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memahami Waktu. Dalam Alkitab, waktu seringkali digambarkan dengan kekuatan dan kuasa yang besar. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8, kita diajarkan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ini menunjukkan bahwa waktu bukan hanya sekedar hitungan jam atau hari, melainkan memiliki arti yang dalam dan berharga. Maka dikatakan dalam ayat 2-8, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan masih banyak lagi di mana segala sesuatu ada waktunya. Waktu memiliki kekuatan yang tak terhingga, sehingga bisa dikatakan gagah dan perkasa, berkuasa. Pengkhotbah 8 ayat 8 mengatakan, tiada seorang pun yang berkuasa atas hari kematiannya. Artinya, kalau waktu sudah menentukan hari kematian seseorang, tidak ada yang sanggup untuk menolak atau menahannya. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ini menggambarkan ketika kita dengan bijak menggunakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membangun keintiman dengan Tuhan, untuk berrelasi dengan Tuhan, kita bisa memperoleh kekuatan yang tidak terduga. Sebagai orang percaya, kita harus mengerti akan hal ini. Sebab kita dipanggil untuk menghargai setiap detik yang diberikan kepada kita. Efesus 5 ayat 15-16 mengingatkan kita untuk hidup dengan bijak, menggunakan waktu kita dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini berarti kita harus proaktif dalam mengisi waktu kita dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan membawa dampak positif bagi sesama. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan bijak? Yang pertama, kita harus merencanakan aktivitas kita dengan cermat. Harus bisa memastikan bahwa kita memberikan waktu untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, dan untuk melayani orang lain. Kolose 3 ayat 23-24 juga mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu sebaik mungkin, seolah-olah kita melakukannya untuk Tuhan. Sebaliknya, jika kita sembarangan dalam menggunakan waktu,
ada banyak konsekuensi yang dapat kita hadapi. Dalam Amsal 24 ayat 33 sampai 34, kita melihat bahwa kelesuan dan kemalasan dapat menyebabkan kekurangan. Orang malas adalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Maka Paulus berkata, orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Mengabaikan waktu yang berharga untuk hal-hal yang sia-sia akan membawa dampak negatif, tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, mari kita renungkan betapa berharganya hari ini. Kalau kita masih diberikan nafas hidup, itu berarti masih diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dengan menggunakan waktu kita dengan bijak, kita tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga membangun hidup kita dan kehidupan orang lain. Ingatlah, setiap waktu yang kita miliki adalah kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan dan berbagi kasih-Nya. Kiranya kita semua dapat mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bernilai kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua.